Hello, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for this meeting, I'm so sorry that I changed the schedule with online, yeah, because of my uh, condition, yeah. And then I'm so sorry, so I can't attend your class. So for today, I just give you the explanation and I also send you the videos. Today we will learn about understanding drug leaflets. Maybe all of you knows that what is drug leaflets. It is like apa ya, kayak kertas resep gitu atau penggunaan understanding. Jadi kita what is that like? We as a consumer or buyer ketika membeli obat, contohnya kayak beli Hotin Cream, itu kan ketika beli Hotin Cream dalam bungkus itu sudah ada kertas yang lipat-lipat ya. Nah, itu berarti kan menandakan itu namanya drug leaflets atau namanya kertas obat. Bagaimana penggunaannya, kayak indicationnya. So we all know about that even we are not from pharmacies like that ya. Okay, so here we go to the next section. It is about definition of drug leaflets. Okay, a drug leaflet, also called a medicine information sheet or patient information leaflet, is a document that provides essential information about a medication and it is included in the packaging of pharmaceutical products to guide patients on how to use the medicine safely and effectively. Jadi definisinya drug leaflets itu adalah kayak panduan, ya kan, atau informasi obat. Jadi di sini kayak dokumen. Ya, itu yang saya katakan sebelumnya, as I said before, that it is like a medicine information, for example, like indication, usage, dosis. Nah, seperti itu ya guys ya. And then, kenapa sih it should be a paper medicine itu buat apa gitu kan? Ya, karena di sini ada purpose and importance-nya. Kenapa sih penting drug labs itu? Karena to inform user about the function of the medication and then to explain how to use the medicine correctly, to prevent misuse and overdose, to warn user about precautions and side effects, and the last is to ensure safe storage and handling of the medication. Nah, jadi kalian bisa pahami sendiri ya bahwa memang ternyata drug levels itu sepenting itu ya guys ya. For example, kalau kita nggak ada drug levels tuh kita punya for example, amit-amit ya, kita punya penyakit diabetes mellitus dan obat tersebut itu tidak untuk apa namanya, tidak diperkenankan untuk yang DM, tapi karena tidak ada drug levelsnya kita tidak sengaja minum kan itu berbahaya sekali ya. Jadi kan biar kita tidak to prevent misuse and overdose ya kan. Seperti itu. Juga to warn users about precautions and side effects. And then di sini ada beberapa kata the structure of drug leaflets like drug name, composition, indication. Nah, ini ke-10 section ini biasanya ada semua di drug leaflets. Eh, Coba deh kalian cek ada tidak. Biasanya sama seperti ini. Misalnya penggunaan tidak boleh not more than 8 a month, for example, seperti itu ya guys ya. And then ini kata-kata common medical vocabulary indicated for use for prescription, doctor's written order, over the counter, dosage administration, contraindicate, side effects, overdose, bla 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 itu sudah ada semua ya dan beserta artinya. Kayak overdose berarti taking too much of a drug. That is so important why we have to read drug leaflet first ya before we use the medicine. Makanya itu sangat penting sekali, itu sangat membantu meskipun kecil-kecil, tapi kayak istilah kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Jadi itu apa namanya resep atau drug leaflet itu emang so important for us. It is like a guiding gitu loh. Even sometimes jarang sekali gitu ya menggunakan bahasa Indonesia. Banyak sekali mereka menggunakan bahasa Inggris, tapi biasanya beberapa perusahaan itu sudah menerjemahkannya di belakangnya gitu, ada terjemahannya. Dan juga ada beberapa grammar fokus. Kayak must berarti itu strong obligation or rule.
And the example it is you must follow the recommended dosage. Ya kan karena ada juga kadang kalian kalau mungkin tahu ada penggunaan yang hurufnya K terus pakai merah. Itu kan warna merah itu artinya keras kan, itu tidak diperkenankan seperti itu ya. Maybe you can read by yourself and then if you have questions tinggal chat saja saya gitu ya. And then ini cara membacanya if you wanna read what is that like? Nah, drag left ya, seperti identify first, check who can or cannot, and then understand the dosage, and then read warnings application carefully, and then look at possible side effect, and then not storage condition. Nah, it is the sample. For example, amoxicillin ya kan. Dia namanya masuk ke dalam amoxicillin dan kelas obatnya antibiotik atau penicillin. Indikasinya apa? Used to treat bacterial infection such as respiratory tract infections, skin infection, and urinary tract infections. And then dosisnya harus digunakan 500 ml setiap 8 jam sekali untuk orang dewasa. Tapi kalau untuk bagian yang kecil itu digunakan berdasarkan ya arahan gitu kan atau misal dokter anaknya seperti itu. Tuh, jadi kontraindikasi itu bagi orang-orang yang tidak bisa berhati-hati gitu bagi yang tidak bisa dengan menggunakan obat ini gitu kan. Warningnya apa, side effect-nya apa juga kan sudah ada semua. Ini adalah sebuah contohnya ya guys ya. Nah, so finally we find or we go to the last part of our meeting ya. Jadi di sini tugas kalian itu adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan dan pertanyaan yang ini silahkan kalian jawab lalu kalian tulis tangan dan fotokan lalu foto tersebut rubah ke PDF dan silahkan kalian upload di Google Drive milik saya yang sudah diserahkan ke PJ seperti itu kan. Nanti silahkan PJ tersebut atau PJ-nya ya bikin file baru misalnya di hari Senin karena sekarang ini perkuliahan ya. Ditunggu sebelum jam 12 malam silahkan dan ini ada beberapa questions-nya. Ada reading exercise ya kan. Untuk reading exercise ini kalian tidak perlu membaca tetapi perlu menjawab saja. Karena di sini kalian hanya perlu menulis, difotokan lalu kirim ke Google Drive saya, ya kan? Ikuti saja instruksinya. Nah, di sini ada complete the sentence using must not, should, or may. And then the last, you should answer about why is it important to read a drug leaflet before taking any medicine. Silahkan kalian berikan jawaban sebanyak 3 kata. Bukan, mohon maaf, 3 sentences, 3 kalimat. Misalnya dari kenapa buku panduan obat itu penting dibaca sebelum kamu mengambil obat lainnya. Pertama, misalnya dibikin kalimat narasi ya, jawaban singkat sebanyak 3 sampai 4 kalimat. Ya, karena menurut saya itu penting, titik. Penting karena gitu kan, apa titik, terus pokoknya ada 3 sampai 4 kalimat. Silahkan dibikin short answer ya. Okay, I think that is enough. And then I'm so sorry. And then I do apologize because I can attend your class. And then see you in the next weeks because next weeks I be able here. So we will conduct the class as usual. Yeah. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.